أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas limpahan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dimampukan untuk bisa hadir di dalam kajian rutin kita di Masjid Al-Inabah yang tentunya kita cintai. Pada kesempatan ini, alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah li Syekh Imam Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Terima kasih. Sampailah kita pada hadis yang keberapa? Katanya kemarin pas saya berhalangan membahas hadis ke-20, padahal sudah ya. Kita sekarang hadis yang ke as-sabi'u wal ishrun, kalau catatan saya hadis yang ke-27 yang sekarang. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhuma, dari Nawas bin Sam'an, ada yang mengatakan Sim'an, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, karena Nawas dan ayahnya Sim'an keduanya masuk dalam daftar peserta Bai'at Aqabah dan keduanya memang masuk Islam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-birru husnul khuluq, kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ithmu, sedangkan dosa, keburukan, ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali'a alaihin nas, yaitu apa yang mengganggu jiwamu dan engkau tidak suka manusia mengetahuinya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Wabisah bin Ma'bad qal, kalau ini riwayat dari Wabisah bin Ma'bad, ia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, ji'ta tas'alu 'anil birri wal ithmi, bukankah kamu datang menanyakan tentang apa itu kebajikan dan dosa? Qultu na'am, aku berkata ya. Qal istafti qalbak, mintalah kamu fatwa pada hatimu. Al birru matma'annat ilaihin nas,
Kebajikan itu apa yang menenteramkan jiwa. Watma'anna ilaihil qalb, dan menenangkan hati. Wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadri. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di dalam jiwa dan terasa sesak di dalam dada. Wa in aftakan nas fa aftuka, dan apabila manusia meminta fatwa kepadamu, maka berikanlah fatwa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi. Jadi bapak-bapak, ini ada dua hadis yang temanya sama. Hadis yang ke-27, yang pertama dari Nawas bin Sim'an atau Sam'an, yang kedua dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhum. Baik, kita akan pelan-pelan membahasnya. Wa qauluhu al-birru. Pertama, Rasul bersabda al-birru, kebajikan itu. Apa itu al-bir? Ay alladzi dzakarallahu ta'ala fil Qur'an, adalah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kamu di atas kebajikan dan ketakwaan. Al-Maidah di ayat yang kedua. Lalu apa makna albir? Ay kalimatun tadullu ala kathratil khair. Adalah kalimat, kata yang menunjukkan kebaikan yang banyak. Jadi albir kasratul khair, yakni kebaikan yang banyak. Itu namanya albir. Sehingga apa yang kita dapatkan atau kita pahami, bahwa makna albir ini adalah menghimpun segala kebaikan. Kalau kebaikannya satu, ya miskin bisa hanya sekedar al-khair. Tapi kalau sudah albir, menghimpun semua kebaikan, baik dalam sudut pandang apapun. Kebaikan ini dilihat, maka kesimpulannya pasti baik. Atau dalam makna sebagian ulama, kebaikan yang dia dinilai secara universal. Semua orang bisa mendefinisikan kebaikan, tapi ada kebaikan-kebaikan yang universal, kebaikan yang diakui oleh semua orang. Yang orang tuh mau beda pandangan, mau beda latar belakang, itu mesti menganggap baik, sama-sama baik. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan al-birru, kebaikan yang banyak itu husnul khuluq. Kebaikan seorang yang beragama itu dinilai dari akhlak yang baik. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan, la tanzuru ila salati ahadikum wa siyami. Kalau kau pengen menilai baiknya agama seseorang, jangan kau lihat sholatnya dan puasanya saja. Kenapa bukan
berarti ibadah sholat dan puasa itu nggak boleh, nggak perlu, bukan. Tapi ada orang sholat, puasa, sholat dan puasanya nggak benar, tindak tanduknya bertentangan dengan sholatnya. Sholatnya harusnya mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi ini sholat maksiat. Sholatnya bagus, terlihat rajin, tapi korupsi, kan gitu. Dan orang-orang munafik juga sholat. Maka kata Sayyidina Umar, jangan kau lihat seseorang itu baik atau buruknya agamanya hanya depannya ada HI, mau dia jenggotnya panjang, tapi kalau ngomong dusta, kalau dikasih amanah khianat, oh udah, itu belum bagus imannya, Islamnya. Dan apa? Ila wara'ihi ida asfa. Dan tengoklah kewaroannya, kehati-hatiannya dia menjaga diri dari perkara yang haram dan syubhat. Kalau dia masih maling uang rakyat, kalau dia masih memakai bukan barang miliknya dan seterusnya, berarti belum wara. Kalau belum wara, belum baik agamanya. Makanya albir, kebaikan itu tengok di akhlak yang baik. Wa hadza ma'nahu husnul khuluqi ma'allahi wa husnul khuluqi ma'a ibadillahi. Fa amma husnul khuluqi ma'allah fa antal taqa ahkamahu syari'ah atau syar'iyyah birridha wa taslim. Husnul khuluq dalam konteks ini dibagi dua. Karena kalau kita tengok apa bedanya akhlak dan adab, di sini bedanya. Kalau akhlak yang baik dalam perspektif Islam adalah dibagi dua. Akhlak baik yang kaitannya hubungannya dengan Allah, kita sebutkan biasanya hablum minallah, ya. Kemudian akhlak yang baik hubungannya dengan sesama hamba Allah, disebutkan biasanya kita hablum minan nas. Jadi inilah bedanya. Kita tengok misalnya orang Jepang, ya. Orang Jepang itu jujur. Orang Jepang itu jujur. Jujur dia apa? Warak juga. Orang Jepang itu jujur dan warak. Kalau bahasa kita. Ya gimana Pak? Semua orang kalau yang sudah ke sana tuh ceritanya hampir mirip. Saya tanya, saya belum pernah ke Jepang, cuma dengerin ceritanya. Kalau kita ketinggalan barang di kereta Jepang tuh nggak perlu pusing, nggak perlu panik, cukup besok naik kereta yang sama, dari stasiun yang sama, tujuan yang sama, di jam yang sama, naik keretanya. Besok naik kereta lagi dengan ketentuan tadi, nomor keretanya sama, udah. Besoknya kita kesana lagi naik kereta, barangnya utuh, nggak ada yang nyentuh Pak, nggak ada yang nyentuh. Warok nggak itu? Warok itu kalau bahasa Islamnya, menjaga dari barang yang haram, bukan miliknya. Itu kan sebenarnya akhlak Islam, ya. Kita kenal warok. Warok itu
menjaga diri dari perkara haram dan syubhat. Itu warok dalam perspektif Islam tuh. Tapi kenyataannya gimana, Pak? Kalau di Indonesia mayoritas muslim ketinggalan barang di kereta, naik kereta yang sama di jam yang sama, tujuannya sama, dari stasiun yang sama. Kayak ketentuan tadi tuh di Jepang. Besok-besok nggak nemu, jangankan nunggu besok, 5 menit aja wallahu a'lam. Kenapa tuh? Berarti apa? Akhlaknya orang Jepang lebih tinggi ya? Adab itu belum akhlak yang baik. Kenapa? Karena dia tidak berakhlak kepada Allah. Ya, kita sama-sama tahu orang Jepang jujur, amanah, menjaga kebersihan, bagus akhlaknya, adabnya ya. Tapi akhlaknya kepada Allah, nyembahnya matahari. Yang kedua, mabok, minum khamar. Ketiga, pornografi. Makanya itu belum akhlak yang baik. Belum kebaikan yang universal, tapi juga kebaikan yang sempurna. Terutama adalah akhlak kepada Allah. Cuma ada idiom atau ungkapan ya. Kalau kita sering dengar ada pelaku maksiat, saya mah memang gak rajin sholat, tapi minimal saya itu akhlaknya baik, suka bantu orang, senyum sama siapapun. Gimana Pak? Sementara yang ngaji mukanya jarang senyum. Yang suka ngaji kadang galak, pelit juga, astagfirullah. Ini kebalik ya. Ini ada sering yang diungkapin oleh orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Iya, saya mah memang belum sholat, tapi saya baik sama orang. Saya mah suka tebar salam, sapa, tenggang rasa. Maka di sini, kenapa tetap tidak dianggap husnul khuluq? Dia jelek akhlaknya sama Allah. Kepada sesama hamba dia akhlaknya baik, kok kepada sang pencipta dia akhlaknya jelek? Padahal akhlak kepada sang pencipta Allah tabaraka wa ta'ala ini prioritas. Jadi itu jawabannya Pak. Tapi ya harusnya akhlak yang baik sama Allah melahirkan akhlak yang baik sesama hamba. Kita bagus sholatnya, puasanya, akhlak yang baik sama Allah tuh, nggak syirik, nggak khamar, nggak zina, bagus akhlak kepada Allahnya. Tapi harusnya akhlak yang baik kepada Allah tersebut melahirkan akhlak yang baik kepada manusia. Wa aidan husnul khuluqi ma'allahi fi ahkamihi. Termasuk akhlak yang baik itu kita melaksanakan hukum-hukum Allah, baik hukum syar'i ya, hukum-hukum yang sifatnya syariat, kita taat kepada perintahnya, menjalankan segala perintahnya, menjauhi larangannya, dengan ar-ridha wa taslim, ridha dan taslim, berserah diri. Wa alla yaqulu fi nafsika harajun minha wa la tudayyiqu biha dhar'a, yang
tidak ada di dalam hati kita, jiwa kita haraj. Haraj itu keberatan pada setiap syariat, beban taklif. Laki-laki ada kodratnya, perempuan ada kodratnya. Laki-laki kewajibannya ini, perempuan kewajibannya ini, larangannya ini semua. Atau ada yang irisan di antara keduanya, artinya kewajiban laki-laki dan perempuan secara global. Itu ditaati semua dan diterima. Jangan sampai ada haraj, keberatan. Apalagi kalau i'rad, menolak atau enggan. Nggak boleh. Ini akhlak kepada Allah. Kita dalam bentuk syariat tidak boleh merasa keberatan, apalagi enggan, na'udzubillah. Apapun syariat itu, baik dikala ringan ataupun berat, baik yang kita cintai maupun yang tidak kita cintai. Kalau syariat kitanya seneng Pak melakukannya, itu gampang. Tapi ada syariat yang nafsunya kita tidak condong kepadanya. Nah itu tengok tuh. Bisa dilihat kebaikan seseorang tuh di situ. Ada syariat yang tidak dia sukai, tapi dia nggak boleh keberatan di situ. Dia terima, dia ridha, dia taslim, dilaksanakan. Dia tidak menolaknya. Wa idza amaraka bis salati waz zakati was sim wa ghairiha fa innaka tuqabil hada bis sadrin musyarrah. Jika Allah memerintahkan kepadamu salat, zakat, puasa dan seluruhnya tentang syariat, maka kau terima dengan hati yang lapang. Begitu pula akhlak yang baik kepada Allah itu, yakni fi ahkamihil qadariyah atau qadariyah, tentang takdir. Takdir yang Allah tetapkan kepada kita, akhlak yang baik, kita enggak boleh ghadab, enggak boleh murka menghadapinya. Maka minimal sabar, minimal. Kalau lebih bagus ridha, lebih bagus lagi mahabbah, cinta, mencintai seluruh takdir dan menganggap itu adalah yang terbaik. Wa amma husnul khuluqi ma'a ibadihi, sedangkan akhlak yang baik kepada sesama hamba, pernah kita sampaikan di pembahasan terdahulu, batas minimal indikator akhlak yang baik. Yang pertama, bazlun nida. Apa bazlun nida? Bersungguh-sungguh berupaya memenuhi undangan. Jadi kalau ada undangan, berusaha, berupaya sungguh-sungguh untuk memenuhinya. Itu akhlak yang baik. Minimal, bukan maksimal, minimal. Yang kedua apa? Kaful adha. Apa kaful adha? Menahan diri agar tidak menyakiti orang. Menahan lisannya, menahan tangannya, menahan segala anggota badannya agar tidak merugikan orang. Ini batas minimal, Pak. Akhlak yang baik itu nggak ganggu orang, nggak menyakiti orang lain. Tapi bukan berarti kalau ada keburukan diam, itu beda lagi konteksnya. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Ada tetangga melakukan kemaksiatan, kita tahu, nah kita tegur. Itu bukan ganggu orang, bukan. Kita tegur, itu nahi munkar namanya. Boleh, masyru', bagus.
Maksudnya tidak merugikan orang lain itu lisannya, jangan nyakiti orang, jangan gibah. Tangannya jangan ngambil milik orang lain, itu namanya kaful adza. Yang ketiga, ini batas akhlak yang baik minimal, yaitu adalah as-sabru 'alal adza, bersabar atas gangguan orang lain. Jadi kalau ada temannya berbuat jahat sama dia, akhlak yang baik itu nggak balas, sabar. Kenapa? Tidak ada pertemanan yang sempurna. Apa pepatah bilang? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang nyari pertemanan yang sempurna, tidak ada celah, maka dia akan berakhir tanpa teman. Itu pepatah. Jadi kalau kita namanya bergaul sama siapapun, pasti ada celahnya, ada jeleknya. Maka akhlak yang baik itu sabar. Sebagaimana orang lain jelek sama kita, ada kejelekannya di mata kita, kita pun sama aja di mata orang lain ada celahnya. Maka yang harus kita lakukan sabar. Hatta sampai pertemanan dalam pengajian sama. Yang suka ngaji pun sama. Ada, setiap masing-masing kita itu durinya ada, celaknya ada, maka sabar. Yang keempat, batas minimal akhlak yang baik itu talaqatul wajhi. Apa talaqatul wajhi? Kalau ketemu tuh mukanya cerah, jadi nyenengin. Itu akhlak yang baik tuh. Kalau ketemu sama orang lain tuh senyum, wajahnya berseri-seri. Jangan kalau ketemu manyun lagi. Nah itu belum akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu senyum, Pak, senyum. Senyum aja yang gratis ya susah. Senyum, wajahnya menyenangkan, jangan cemberut terus, ya. Nah itulah yang namanya husnul khuluq minimal. Tapi kalau dalam kategori ruang lingkup akhlak yang baik kepada sesama hamba, yang paling utama ya urutannya orang tua, keluarga. Itu kalau berdasarkan objeknya. Akhlak yang baik yang paling utama adalah akhlak baik kepada orang tua, namanya birrul walidain. Terus akhlak kepada keluarga. Artinya apa? Muasyarah bil ma'ruf namanya. Muasyarah bil ma'ruf. Mempergauli keluarga dengan cara yang ma'ruf. Nah, itu yang paling utama. Kenapa? Nabi bersabda, khairukum khairul li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarga kalian. Sekarang wal ithmu, dan dosa itu apa? Al ithmu, dosa itu ai diddul birri. Al ithmu, kejelekan, itu lawannya kebajikan. Albir, lawan katanya ya al-ithmu. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang tadi kita sebutkan panjangnya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu di atas kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong pada atau di atas keburukan dan permusuhan.
Dan Nabi mengatakan mahaka fi nafsika, dosa, kejelekan itu apa yang mengganggu jiwa. Jiwanya nggak tenang, jiwanya itu yang ganjel gitu. Jadi yang namanya dosa itu membuat hati kita nggak tentram, cemas. Dan ada qalq wa sarrat minhu qalq. Jadi dosa itu membuat qalq, goncangan di jiwa. Ada pertempuran batin. Kenapa? Karena sebenarnya hati kita menolaknya. Dusta aja, Pak, masalah dusta. Orang yang berdusta mungkin secara lahiriah yang dia dustakan itu orang lain yang kena dustanya, korbannya. Padahal dalam perkara dusta, korban terbesar itu adalah hatinya. Orang yang berdusta itu adalah orang yang dia menyakiti hatinya sendiri, Pak. Dan di otak ini pertempuran sama hati juga bertempur nih, Pak. Jadi orang yang dusta itu, yang dia dustai dirinya sendiri. Sebagaimana orang munafik, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah, menipu orang beriman. Tidak ada yang ditipu kecuali apa? Diri mereka sendiri. Makanya banyak para ulama itu mengatakan bahwa orang yang pandai berdusta, dia akan banyak mengalami mimpi buruk, tidurnya nggak tenang. Sampai ke tidur, Pak, karena proses tidur itu adalah proses juga gejolak jiwa. Makanya orang yang suka dusta itu tidur aja tidak nyenyak. Pernah suatu ketika ada pembesar Romawi pengen ketemu dengan Umar bin Khattab, dibawa ke kebun sama Abdurrahman bin Auf. Lalu ditengoknya Umar sedang tidur di bawah pohon. Apa yang dikatakan oleh pembesar Romawi ini? Bayangannya tinggalnya di istana, tahu-tahu lagi tidur ngorok pula. Heran, Pak. Tidak ada raja-raja di seluruh dunia tidur senyenyak Umar bin Khattab. Maka dia katakan adilta fanimta. Karena kamu sudah berlaku adil, jujur, maka kamu bisa tidur. Artinya tidurnya nyenyak, ngorok. Orang yang jahat tuh tidur aja nggak bisa itu. Gelisah dia tidur tuh. Kalau bukan maksiat dulu, capek bermaksiat nggak bisa. Wa karihta ayyattali alaihin nas, dan engkau tidak suka ketahuan manusia. Sebenarnya perbuatan jelek itu secara naluri mesti diumpetin. Sebenarnya ketika seseorang itu bermaksiat, effortnya itu lebih besar usahanya daripada orang yang berbuat kebajikan. Kenapa? Karena nalurinya, aslinya orang yang keburukan itu mesti nyumput, nggak ketahuan manusia. Makanya tempatnya di tempat-tempat pinggiran, sepi, tempat maksiat. Beda dengan masjid, terang benderang di tengah pemukiman. Tapi herannya
Herannya gitu ya, masjid yang begini terang-terangnya, Masya Allah, orang kok nyari tempat masjid jauh-jauh daripada masjid. Padahal masjid itu Masya Allah udah terang, enak, gratis, dapat kopi lagi. Ya. Tapi ada orang yang rumahnya samping masjid, nggak sholat di masjid gitu. Padahal segitu mudahnya. Habis Pak? Allahumma ya Allah. Ini baru satu hadis ya. Li'annahu mahalu dhammin wa aibin fatajidduka mutaraddadan fihi wa takrahu ayattali'an nas 'alaika. Karena namanya keburukan itu aib. Yang namanya aib itu ya pengennya disumputin. Gimana caranya orang nggak tahu. Seperti kotoran, kita buang air, kita tutup, gimana caranya orang nggak tahu. Itu dosa. Makanya definisi dosa itu ya salah satu diantaranya kita nyumput, nggak mau ketahuan orang. Maka orang gibah itu kenapa bisik-bisik? Nah, karena nggak mau ketahuan orang yang mau dibicarakan. Tapi demikian hadis ini ya sebenarnya penjelasannya sama dari hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hampir sama ya, yaitu dari Wabisah bin Ma'bad, itu sama penjelasannya. Barakallahu fikum. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Semua kebaikan dari Allah, keburukan dari kami pribadi. Kita cukupkan, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wallahu a'lam bissawab. Wassalamu